As-Sadi meriwayatkan berikut sanadnya sehubungan dengan makna firman-Nya, summun bukmun umyun fahum la yarji'un, yakni mereka tidak dapat kembali kepada Islam, sedangkan menurut Qatadah mereka tidak dapat kembali itu maksudnya tidak dapat bertaubat dan tidak pula mereka ingat. Jadi yang dimaksud summun bukmun umyun fahum la yarji'un, jadi tuli, ya kan, pendengarannya bukmun, bisu, ya kan, tidak bisa mengatakan kebenaran, umyun, matanya, ya kan, buta, fahum la yarji'un, mereka tidak dapat kembali, maksudnya tidak dapat bertobat, tidak pula mereka ingat, karena tidak mau bersungguh-sungguh dengan imannya. Kalau dia bersungguh-sungguh dengan imannya, maka bisa, tapi tidak bersungguh-sungguh. Jadi hati-hati, ketika kita tidak bersungguh-sungguh dengan iman kita, kita terus bergelimangan dosa, dikunci hati kita seperti itu, dikunci, terkunci mati. Maka jangan sampai, ya, bahaya mempermainkan agama, karena agama itu petunjuk. Seperti yang saya jelaskan di, kalau tidak salah YouTube saya judulnya pemerintah pemuda-pemudi yang sukses, ya. Di sana jelaskan bahwa ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, disertakan bersamanya petunjuk. Nah, petunjuk-petunjuk itu dititipkan untuk manusia melalui para Nabi dan Rasul, dimulai dari Nabi Adam, sampai Nabi kita yang terakhir yaitu Nabi Muhammad, diwahyukan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu untuk petunjuk untuk manusia, seperti yang saya jelaskan, diyakinkan pilihan 1 dan 2. Al-Quran itu dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk, ya kan? Al-Quran itu kitab yang di dalamnya tidak ada keraguannya, tidak diragukan lagi, karena langsung dari Tuhan Allah, langsung dari arsnya, dari langit sabtuju, ya kan? Jadi hukum itu, Al-Quran itu hukum, ya kan, langsung dari Allah, dari arsnya sana, bukan dari Indo-Paris, ya kan? Jadi hukum yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran itu untuk manusia, ya kan? Untuk manusia. Nah, manusia siapa? Al-Quran itu bermanfaat, menjadi petunjuk, hudal lil muttaqin, hanya bagi orang yang bertakwa saja. Kalau selain itu enggak akan berguna. Maka kalau mau mengambil petunjuknya Al-Quran itu harus bertakwa, poinnya. Nah, bertakwa itu tentunya dimulai dengan beriman. Beriman dulu, dibuktikan dengan lisan, dibenarkan dengan perbuatan, diamalkan kemudian. Poinnya, bertakwa adalah menjalankan segala perintahnya Allah, menjauhi sejauh-jauhnya segala apa yang dilarangnya. Jadi kalau kita beriman melakukan dosa, hati-hati, segeralah bertobat, ya kan, perbanyak istighfar. Itulah gunanya sholat 5 waktu. Ketika ada dosa tersepuh lagi, ya kan. Nah, itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yuqimunas shalah, ya kan dia. Bisa didengarkan lagi, yakinkan pilihanmu 1, ya kan. Mendirikan sholat, ya kan. Seperti itu tujuannya sholat itu, untuk menyepuh, ya kan. Ibarat orang yang mandi 5 kali sehari, maka tidak terdapat kotoran sedikit pun yang menempel di tubuhnya. Dan Nabi Muhammad setelah diangkat, ya kan, diajak ke langit oleh Allah melalui bersama malaikat Jibril, memenuhi undangannya Allah. Allah kemudian memberi oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Bukan pizza,
bukan martabak, apalagi burger, bukan Pizza Hut, ya kan? Apa oleh-olehnya Nabi Muhammad yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya seluruh manusia? Oleh-olehnya itu dari langit dibawa ke bumi, turun ke bumi untuk manusia adalah sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Kemudian Nabi minta penawaran jadi 5 waktu. 5 waktu sudah ditawar, Anda tidak bisa juga mengerjakannya. Anda sungguh keterlaluan, ya kan? Seberapa hebat dunia telah menyilaukan Anda. Dan ketahuilah, dunia ini semu fata morgana. Dan video ini nanti saya akan beri judul Ibarat Fata Morgana. Lanjut di ayat 20-nya ya. Tadi 17 18 sudah selesai. Kita lanjutkan di ayat 19-20. Arti terjemahannya tadi sudah saya bacain ya, qiraahnya bacaannya. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan. Jadi gambaran untuk orang munafik. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guru dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini merupakan perumpamaan lain yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan keadaan orang-orang munafik. Mereka adalah kaum yang lahiriahnya kadangkala menampakkan Islam dan kadangkala di lain waktu mereka ragu terhadapnya. Hati mereka yang berada dalam keraguan, kekufuran dan kebimbangan itu diserupakan dengan saib. Makna saib ialah hujan. Demikianlah menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan sejumlah sahabat, juga menurut Abu Aliyah, Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair atau Al-Hasan Al-Basri, Qatadah Atiyah Al-Aufi atau Al-Khurrasan As-Saddi dan Ar-Rabi Ibnu Anas. Menurut Ad-Duhaq, makna sayyibun adalah awan. Sayyibun. Tetapi menurut pendapat yang terkenal artinya hujan yang turun dari langit dalam keadaan gelap gulita, maksudnya keraguan, kekufuran dan kemunafikan. Sedangkan maksud dari suara guru ialah rasa takut yang mencekam hati. Mengingat orang munafik itu selalu berada dalam ketakutan yang sangat dan rasa ngeri. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman lainnya, yaitu yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Al-Munafiqun ayat 4. Jadi kalau penjahat, ya kan, orang-orang yang berdosa itu, ya kan, takut sekali kepada sesuatu yang mungkin akan membahayakannya, ya kan? Seperti dia takut polisi, ya kan? Atau polisi takut kepada atasannya, ya kan? Aparat takut kepada orang yang mengintainya. Jadi selalu takut, ya kan? Karena ketika merasakan, ketika melakukan kesalahan, ya kan, berada dalam sandiwara, ya kan, menyembunyikan sesuatu. Jadi orang yang menyembunyikan sesuatu itu selalu merasa ketakutan, ibarat petir, ya kan, kemudian ditutupnya telinganya seperti mendengar petir, takut. Nah, nggak enak hidup seperti itu. Jadi bersandiwara itu nggak enak. Maka Nika Ardila bilang, mainkanlah perananmu, jangan bersandiwara, ya kan. Hidup, sudahlah, lupakan lagunya, ya kan. Tidak jelas, tidak selesai nanti. Sudah saya nyanyikan kok nggak salah ya, atau sudah saya tampilkan di Instagram lagu-lagunya itu. Mana tadi? Nah, lupa lagi.
Sedangkan maksud dari suara guru ialah rasa takut yang mencekam hati, mengingat orang munafik itu selalu berada dalam ketakutan yang sangat dan rasa ngeri sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman lainnya, yaitu yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Al-Munafiqun ayat 4. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhala lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golongan kalian, padahal mereka bukanlah dari golongan kalian, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada kalian. Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya. Taubah 56-57. Al-barqu artinya kilat, sedangkan yang dimaksud ialah suatu hal yang berkilat di dalam hati golongan orang-orang munafik sebagai pertanda cahaya iman, hanya dalam waktu sebentar dan sekali-kali. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya, yaj'alu asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 19. Dengan kata lain, tiada gunanya sama sekali sikap waspada mereka, karena Allah dengan kekuasaannya maha meliputi mereka berada di bawah kehendak dan kekuasaannya, sebagaimana yang dikatakan di dalam firman-Nya, hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Jadi bagaimanapun kalian menghindar, ya kan, dari perintahnya Allah, Allah meliputi, Allah mantau, ya. Jadi walaupun Anda tidak terlihat siapapun, Allah menyaksikan, ya kan? Allah menyaksikan kelakuan kalian, ya kan? Walaupun Anda sembunyi, ya kan, di balik tembok, ya kan, sedang bakar sapu, ya kan, sedang menimbang sapu misalnya, atau sedang menyembunyikan sesuatu yang dilarang, ya kan, yang haram, ya kan, yang terjebak hukum, Allah menyaksikan, ya kan, Allah meliputi. Nah, seperti itu. Jadi nggak usahlah bersandiwara, nggak usahlah bangga dengan dosa, ya kan. Tidak ada gunanya menyembunyikan kekufuran. Berimanlah dengan sungguh-sungguh. Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yakni kaum Fir'aun dan kaum Samud? Sesungguhnya siapa? Nabinya kaum Samud? Nabi Soleh. Kaum Ad? Jadi nanti dibahas. Ya, kaum Samud nabinya Nabi Soleh. Jadi Fir'aun, kaum Fir'aun nabinya siapa? Musa dan Harun, saudaranya Fir'aun. Kaum Samud nabinya Nabi Soleh. Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Al-Buruj ayat 17-20. Kemudian dalam firman selanjutnya disebutkan hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Dikatakan demikian karena sifat cahaya kilat tersebut kuat dan keras, sedangkan pandangan mata mereka orang-orang munafik lemah dan hati mereka tidak mantap keimanannya. Jadi iman yang masuk ke dalam mereka tidak bisa menyelinap lama, keluar lagi, gitu kan. Tidak membekas, tidak tersimpan, hanya bekas-bekasnya aja, ya kan? Tidak tersimpan lama. Nah, seperti itu kalau tidak sungguh-sungguh dengan imannya. Jadi hanya lewat saja seperti itu, keluar lagi, atau masuk kiri keluar kanan. Nah, diibaratkan kilat itu tadi, diibaratkan kilat cahaya. Iman, ya kan? Iman itu masuk kiri keluar kanan, tidak menempel. Anda tidak bersungguh-sungguh mengambilnya. Ali bin Abu Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas hubungan dengan firman-Nya, yakadul barqu yakhtafuna absarahum, artinya hampir-hampir ayat-ayat muhkam Al-Quran membuka kedok orang-orang munafik. Ibnu Ishaq mengatakan telah menceritakan kepada Muhammad Ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah dari Sa'id Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas hubungan dengan firman-Nya, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Dikatakan demikian karena kuatnya cahaya kebenaran. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Bila gelap gulita menimpa mereka, mereka berhenti.
Manakala muncul seberkas cahaya iman di dalam diri mereka, lalu mereka merasa kangen dan mengikutinya. Tetapi di lain waktu muncul keraguan yang membuat hati mereka gelap dan berhenti dalam keadaan kebingungan. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya sudah, sebentar aja menyelinap iman itu, ya kan? Dapat lagi godaan, ya kembali lagi gitu kan, tergoda lagi, karena kita nggak sungguh-sungguh mengambil iman itu. Jadi bersungguh-sungguhlah beriman, bertakwa, ya kan? Jangan Anda bermain, jangan Anda terus bergelimangan dosa, jangan Anda terus di dalam narkoba, sabu-sabu, ya kan, perjudian, perzinahan dan lain sebagainya. Tetapi di lain waktu muncul keraguan yang membuat hati mereka gelap dan berhenti dalam keadaan kebingungan. Ali bin Thalaha meriwayatkan dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna firman-Nya, kullama adu alahum masyaufi, artinya manakala orang-orang munafik itu beroleh manfaat dari kejayaan Islam, mereka merasa tenang. Tetapi bila Islam tertimpa cobaan, mereka bangkit kembali dan kepada kekufuran, sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang iman itu hanya menebeng terus sampai hari kiamat nanti. Dan di hari kiamat tidak bisa lagi ditolak, ya kan? Kalau di dunia oke lah, masih bisa mengelak, ya kan? Tapi di akhirat nehi ketumbar jahi, nggak bisa lagi Anda mengelak, diusir Anda dan terdapat pembatas, nggak bisa Anda masuk ke cahayanya orang iman, menebeng mengambil cahayanya orang iman. Anda carilah, ya kan, Mustang Anda sendiri, Lamborghini, Ferrari Anda sendiri, ya kan? Tapi tidak ada lagi, ya kan? Tidak ada lagi Lamborghini Anda, Mustang Anda, Ferrari Anda, apalagi Kijang, ya kan? Tidak ada, ya kan? Tidak ada lagi kendaraan saat itu. Apollo tidak ada, semua nggak ada, pesawat nggak ada. Hanya ada cahaya yang bisa mengantarkan Anda ke mahsyar. Maka kalau tidak beriman, bagaimana Anda mau punya cahaya? Mau menebeng, tidak bisa juga. Ya sudahlah, sungguh-sungguhlah dalam iman ini. Jangan Anda bangga dengan dosa. Jangan Anda terus-terus berbuat dosa. Bertobatlah, ya kan? Bertobatlah dari dosa. Istiqomahlah, supaya ketika kita menghadapnya, kita seperti awal mulanya, dalam keadaan suci, bersih, ya kan? Kembali kepadanya juga dalam keadaan suci. Allah menghendaki demikian, maka Allah enggan, maka Allah menguji hati itu ketika dinodai, ya kan? Allah tidak enggan dengan manusia yang berdosa, tapi Allah cinta kepada manusia yang bertobat dari dosanya. Di antara manusia sebagaimana pengertian yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itama'anna bihi wa in asabathu fitnah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Al-Hajj surat Al-Hajj ayat 11. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, kullama adu alahum masyaufi wa idza alam alaihim qom, artinya manakala mereka mengetahui perkara yang hak dan membicarakannya. Hal ini dimengerti melalui percakapan mereka berada dalam jalan yang lurus, tetapi manakala mereka berbalik dari iman menjadi kafir, mereka berhenti, maksudnya kebingungan. Demikianlah takwil Abul Aliyah Al-Hasan Al-Basri, Qatadah Ar-Rabi, Ibnu Anas dan As-Sa'di, berikut sanadnya dari sejumlah sahabat. Pendapat inilah yang paling sahih dan paling kuat. Demikianlah keadaan orang-orang munafik kelak di hari kiamat, yaitu di saat manusia diberi nur sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Di antara mereka ada orang yang diberi nur yang dapat menerangi perjalanan yang jaraknya berpos-pos buatnya, bahkan lebih dari itu atau kurang dari itu. Di antara mereka ada yang nurnya kadangkala padam dan kadangkala bercahaya. Di antara mereka ada yang dapat berjalan di atas sirat di suatu waktu, sedangkan di waktu lainnya dia berhenti. Di antara mereka ada yang nurnya padam, tidak menyala sama sekali. Mereka adalah orang-orang munafik militan yang digambarkan oleh firman-Nya.
Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian cahaya kalian. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk kalian. Al-Hadid ayat 13. Jadi ketika di hari kiamat orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang iman, tunggulah, tunggu. Aku tidak punya kendaraan ini, tidak ada lagi Lamborghini ku, tidak ada lagi Ferrari ku, tidak ada lagi Mustangku, ya kan? Dan tidak ada lagi pesawat saat ini, ya kan? Tidak ada semua kendaraan. Mana kendaraanku di dunia dulu itu? Tidak ada, ya kan? Aku tunggu. Aku mau ikut cahayamu, ya kan? Nah, dikatakan kepada mereka, kembalilah ke belakang, ya kan? Tidak bisa menebeng cahaya kami. Ya kan, kamu dulu disuruh ikut kami tidak mau, ya kan? Nah sekarang udah kembali aja ke belakang, carilah sendiri cahayamu, ya kan? Nah kalau tidak punya cahaya ya jalan kaki, ya kan? Tersiksa luar biasa, Na'udzubillahi min dzalik, ujung-ujung dilempar ke dalam neraka. Fit darkil asfali minan nar, di keraknya neraka paling dasar. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah akibat kalau kita bermain-main dalam hidup ini. Hidup ini bukan sebuah sandiwara. Hidup ini bersungguh-sungguh, ya kan? Sehubungan dengan orang-orang mukmin di hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal mereka melalui firman-Nya, yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul yauma jannat. Pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untuk kalian, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-Hadid 12. Dalam firman lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. At-Tahrim ayat 8. Said Ibnu Abu Arubah meriwayatkan dari Qatadah sehubungan dengan firman-Nya, yauma tarul mu'minina wal mu'minat, pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, hingga akhir ayat Al-Hadid ayat 12 disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, minal mu'minin may yudhi'u nuruhu minal Madinah ila Adan aw baina San'a wa duna dzalik hatta inna minal mu'minin man la yudhi nuruhu illa mawdi'a qadamaihi. Di antara orang-orang mukmin ada yang cahayanya dapat menyinari sejauh antara Madinah sampai Aden, surga yang lebih jauh dari sana. Yang lebih jauh dari Son'a, dan ada pula yang kurang dari itu. Hingga sesungguhnya di antara orang-orang mukmin ada yang cahayanya hanya dapat menyinari tempat kedua telapak kakinya saja. Maka kalau kita mau cahaya kita pun pahami Al-Quran itu, pahami Al-Quran itu, ya kan? Hafalkan, pahami kandungannya, isinya, karena dari sinilah kita akan beroleh cahaya yang akan menyelamatkan kita ketika kita dibangkitkan nanti. Kita tidak tersiksa berjalan ke mahsyar. Ada cahaya yang mengantarkan kita. Cahaya itu akan mengantarkan kita, termasuk di sirat nanti. Cahaya itu yang akan memudahkan kita berjalan di sirat hingga menuju surganya Allah. Jadi
Jadi hati-hati dengan hidup ini. Jangan Anda tertipu dengan dunia. Dunia itu fata morgana, semu. Maka Al-Quran diturunkan hudal lil muttaqin, benar-benar sebagai petunjuk bagi manusia. Selamat di dunia, sukses di dunia, dan sukses di akhiratnya. Ketika tidak memahami Al-Quran ini, menjauh dari agamanya, maka impossible kita selamat di dunia dan di akhirat. Kalaupun saat ini Anda merasa aman di dunia, Allah biarkan, Allah tangguhkan. Tapi tiba saatnya nanti kamu akan merasakan, Allah akan menimpakan azabnya itu. Dan nol lagi. Ibarat membangun sebuah istana pasir, nol lagi. Tidak ada gunanya. Oke, azan, kita break dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi, kalau kita tidak mau besok kita kehilangan cahaya, bersungguh-sungguhlah dengan iman kita, ya kan? Tidak mau mendapatkan sedikit cahaya, ayo bersungguh-sungguh pelajari Al-Quran itu, bahkan sampai menghafalnya, karena Al-Quran itu menjadi petunjuk, dan sebagian besar dalam Al-Quran adalah hukum untuk seluruh manusia. Di Al-Quran adalah kitab hukum untuk seluruh manusia dalam kehidupan ini, dalam dunia ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim melalui hadis Imran Ibnu Daud Al-Qattan dari Qatadah, hadis yang semisal. Hadis ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Al-Minhal Ibnu Amr dari Qais Ibnu Sakan dari Abdullah Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa kepada mereka diberikan cahaya yang sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Di antara mereka ada yang diberi cahaya seperti pohon kurma, ada yang seperti seorang lelaki berdiri, sedangkan yang paling kecil cahayanya di antara mereka ialah sebesar ibu jari. Terkadang padam dan terkadang menyala. Begitu pula menurut riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Musanna dari Ibnu Idris dari ayahnya dari Al-Minhal. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad At-Tanafisi telah menceritakan kepada kami, Ibnu Idris yang pernah mendengar dari ayahnya yang menceritakan dari Al-Minhal Ibnu Amr dari Qais Ibnu Sakan dari Abdullah Ibnu Mas'ud sehubungan dengan makna firman-Nya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. At-Tahrim ayat 8. Yakni sesuai dengan kadar amal perbuatan masing-masing. Mereka melewati sirat. Di antara mereka ada yang cahayanya semisal gunung, ada pula yang seperti pohon kurma, dan orang yang paling kecil cahayanya di antara mereka ialah yang sebesar ibu jarinya. Ada kalanya bercahaya dan ada kalanya padam. Jadi kalau cahaya itu kecil ya padam hidup. Itu kalau enggak sungguh-sungguh, ya kan, amalannya setengah-setengah. Ada yang sama sekali nggak ada cahaya, ya, amalannya yang nggak ada cahayanya yaitu orang munafik tadi. Dia hanya menebeng cahayanya orang yang beriman. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ismail al-Ahmasi telah menceritakan kepada kami Abu Yahya al-Hammami telah menceritakan kepada kami Uqbah Ibnu Yaqzan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa tiada seorang pun dari kalangan ahli tauhid melainkan diberi cahaya di hari kiamat kelak. Orang munafik cahayanya padam, orang mukmin merasa kasihan melihat orang-orang munafik padam cahayanya. Lalu orang-orang mukmin berkata, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Ad-Duhaq Ibnu Muzahi mengatakan, setiap orang yang menampakkan keimanan di dunia kelak di hari kiamat akan diberi cahaya. Tetapi bila sampai di sirat, maka padamlah cahaya orang-orang munafik.
Ketika orang-orang mukmin melihat hal itu, mereka merasa kasihan lalu berkata, "Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami." Berdasarkan pengertian ini, maka manusia itu terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, mukmin secara murni, yaitu mereka yang sifat-sifatnya disebut pada keempat ayat dari permulaan surah Al-Baqarah. Bisa dicek lagi, yakinkan pilihan 1 dan 2. Kedua, orang-orang kafir murni, yaitu mereka yang sifat-sifatnya disebut dalam 2 ayat berikutnya. Ketika orang-orang munafik terbagi menjadi 2 golongan, yaitu munafik militan yang dibuat perumpamaan api bagi mereka, dan orang-orang munafik yang masih terombang-ambing dalam kemunafikannya. Ada kalanya tampak bagi mereka berkas sinar iman, dan terkadang sinar iman padam dalam diri mereka. Tidak mantap. Nah, kalau yang militan berbahaya. Mereka adalah orang-orang yang diumpamakan dengan air hujan. Golongan yang terakhir ini lebih ringan daripada golongan sebelumnya. Perumpamaan mengenai diri seorang mukmin ini ditinjau dari berbagai segi, mirip dengan apa yang disebut di dalam surat An-Nur, yaitu tentang apa yang dijadikan oleh Allah di dalam kalbunya berupa hidayah dan cahaya. Hal ini diserupakan dengan pelita yang berada di dalam kaca, sedangkan kaca tersebut seakan-akan bintang mutiara yang bercahaya dengan sendirinya. Demikianlah keadaan kalbu orang mukmin yang dijadikan secara fitrah beriman dan mendapat siraman dari syariah yang jernih, secara langsung menyentuhnya tanpa kekeruhan dan tanpa ada campuran, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada tempatnya insya Allah. Jadi manusia terbagi menjadi beberapa bagian. Iman yang murni, dia penuh mendapatkan cahaya, seperti yang ciri-ciri khasnya tergambar di surat Al-Baqarah di 4 ayatnya. Bisa dicek lagi, diyakinkan pilihan 1 dan 2, yaitu dimana mereka mendatangkan, maksudnya mengerjakan sholat, mendirikan sholat 5 waktu, kemudian beriman pada yang gaib dan pada Allah, Rasul, kitab-kitabnya, ya kan, kemudian surga neraka dan lain-lainnya yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian mendatangkan zakat, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, baik sebelum Al-Quran maupun Al-Quran. Nah, itu ciri khas yang terciri khaskan bagi orang yang beriman. Harus ada itu 4 itu. Kemudian orang kafir yang tidak punya cahaya sama sekali, yang tidak mengimani Al-Quran. Kemudian orang munafik juga terbagi lagi menjadi 2, yaitu munafik militan, ya kan, benar-benar pembangkangnya luar biasa, memusuhi orang iman, ya kan, memblokade sepak terjangnya orang iman, sepak terjangnya Islam. Kemudian munafik yang sedang-sedang, yaitu kadang imannya itu mantap, ya kan, kadang lagi enggak. Maksudnya singgah aja sebentar, enggak di amalannya pun dia enggak sungguh-sungguh juga, ya kan. Iman sebentar, maksiat lagi. Nah, seperti itu namanya enggak sungguh-sungguh. Yang betul itu istiqomah terus, seperti kita berjalan. Jadi takwa itu bisa dicek lagi, diyakinkan pilihan 1 dan 2, seperti kita berjalan di antara jalan yang beronak duri. Nah, ya kan, hati-hati kita supaya kita tidak terhindar dengan tidak terinjak duri itu. Nah, begitu istiqomah terus, jangan sampai kita terinjak. Jadi beriman dan bertakwa seperti itu, jangan sampai melakukan dosa. Kalau melakukan dosa hari ini, bertobatlah dan istiqomahlah di dalam iman dan takwa Anda, agar Anda mendapatkan cahaya yang murni, penuh, dan tidak mati, tidak padam, tidak menebeng, ya kan? Seperti itu.
Kemudian Allah membuat perumpamaan buat hamba-hamba yang kafir, yaitu mereka yang menduga bahwa diri mereka beroleh suatu manfaat, padahal tiada suatu manfaat pun yang mereka peroleh. Nggak ada. Mereka adalah orang-orang yang jahil murakkab, sebagaimana yang disebut dalam firman-Nya, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu tidak ada, tidak mendapatinya sesuatu apapun. An-Nur 39. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir yang kebodohannya tidak terlalu parah. Mereka adalah orang-orang yang disebut di dalam firman-Nya, au kadulumatin fi bahril lujjiyyin yawshahu mawjum min fawqi sahabun dhulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. An-Nur 40. Berdasarkan hal ini, orang-orang kafir pun terbagi menjadi dua bagian, yaitu orang kafir militan dan orang kafir ikut-ikutan, sebagaimana keduanya disebut di dalam permulaan surat Al-Hajj melalui firman-Nya, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap setan yang sangat jahat. Al-Hajj ayat 3. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab wahyu yang bercahaya. Al-Hajj ayat 8. Jadi kalau mau argumentasi haruslah dengan ilmunya Allah. Harus dengan ilmunya Allah, tidak boleh dengan akal manusia itu sendiri. Allah telah mengklasifikasikan orang-orang mukmin pada permulaan surah Al-Waqiah dan pada bagian akhirnya. Sedangkan di dalam surah Al-Insan mereka terbagi menjadi dua bagian, yaitu orang-orang yang terdahulu mereka adalah golongan orang-orang muqarrabin, dekat dengan Allah, dan golongan ashabul yamin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Di dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang-orang mukmin itu terdiri atas dua golongan, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang kafir pun terbagi menjadi dua golongan, yaitu orang-orang kafir militan dan orang-orang kafir muqallid, ikut-ikutan. Orang-orang munafik pun terbagi menjadi dua golongan, yaitu munafik militan dan munafik dari salah satu seginya saja, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Sahihain melalui Abdullah ibnu Amr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jadi orang iman terbagi menjadi dua, yang sungguh-sungguh bertakwa, ya kan, sungguh-sungguh beriman. Ada yang hanya ya dekat-dekat saja, mendekat saja kepada Allah, tidak terlalu bersungguh-sungguh dengan imannya, namun tidak munafik. Jadi dia itu pertengahan, golongan pertengahan. Nah, ada golongan yang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam pahala. Golongan kafir juga demikian. Ada kafir militan, benar-benar menentang. Ada juga yang ikut-ikutan, jadi hanya mendukung saja, tidak sepenuhnya mengikuti target-targetnya. Golongan munafik juga demikian. Ada yang militan, ada yang hanya ikut-ikutan. Seperti itu. Jadi jangan kita menjadi dua golongan ini, ya kan? Yaitu golongan yang bersandiwara di dalam imannya, tidak mengamalkan
tidak membuktikan imannya itu, jangan juga menjadi golongan yang sama sekali tidak percaya, ya kan? Tapi jadilah golongan orang yang beriman. Dimulai dengan mendekat dan terus mendekat, berlomba-lomba mencari pahalanya Allah, ridhonya Allah, taqarrub ilallah, sehingga pada puncaknya apa, kalau dalam ilmu tasawuf, seolah-olah melihat Allah, seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salatu man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi wahidatun minhunna kanat fihi khoslah minan nifaq hatta yad'aha man idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Ada 3 perkara, barang siapa menyandang ketiganya maka dia adalah orang munafik militan. Dan barang siapa yang menyandang salah satunya maka di dalam dirinya terdapat suatu pekerti perkara munafik, bibit munafik, hingga ia meninggalkannya. Jadi kalau ada bibit munafik, ditinggalkan, segera bertobat. Apa yang 3 itu? Yaitu orang yang apabila berbicara berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya hianat, diberi amanat berkhianat. Ketiga 3 ini ada di dalam diri kita, militan luar biasa. Bahaya. Cara bohong, ya kan, mempimpong, ya kan, janji-janji ingkar, dari kepemimpinan, berkhianat, militan, munafik militan, bahaya. Biasanya dia bersekutu dengan orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati bagi yang menjadi pemimpin besar. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa di dalam diri seseorang itu ada kalanya, apakah pemimpin itu mulai dari suatu negara, gubernur, ya kan, apakah bupati, wali kota, minimal wali kota, jangan, hati-hati, mudah sekali, ya kan, mempunyai 3, dan saya sudah biasa jumpai dia bicara bohong, ya kan, dipimpung-pimpung orang, nah itu janji-janji dusta, ya kan, akhirnya nggak ada sama sekali sampai selesai masa kepemimpinannya. Munafik namanya, bahaya. Maka jadi pemimpin itu tidak mudah, maka jangan diminta, ketika diberi baru kemudian menyanggupi. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa di dalam diri seseorang itu ada kalanya terdapat suatu cabang dari iman dan suatu cabang dari sifat munafik, yang dalam realisasinya ada kalanya berupa amali perbuatan berdasarkan hadis ini, atau berupa i'tiqad, tingkat keyakinan berdasarkan apa yang telah ditunjukkan oleh ayat tadi. Demikian pendapat segolongan ulama salaf dan sejumlah ulama yang telah disebut di atas. Qala al-Imam Ahmad hadatsana Abu Nadur hadatsana Abu Muawiyah yakni Syaiban an Laits an Amr ibn Murrah an Abil Bakhtari an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qulubu arba'ah qalbun ajradu fihi mithlus siraj yuzhar wa qalbun aglafu marbut ala gilafi wa qalbun mankus wa qalbun musaffah fa ammal qalbul ajrad fa qalbul mu'min sirajuhu fihi nur wa ammal qalbul aglaf fa qalbul kafir
Wa ammal qalbul mankus fa qalbul munafiqil khalis arafa summa ankar. Wa ammal qalbul musaffah fa qalbu fihi iman wa nifaq. Wa masalul iman fihi kamasalil baqalah yamudduhal ma'ut thayyib. Wa masalun nifaq fihi kamasalil kurha yamudduhal qayhu wad dam. Fa ayyul maddatain ghalabat alal ukhra ghalabat alaihi. Imam